bapaknya disuruh untuk mencium, ya. Oke, sebelum itu cek apakah ada sini jembatan atau tidak, ya. Pakai light. Ya, Bapak bisa diangkat hidungnya sedikit. Tidak ada, ya. Kemudian Bapak bisa tutup matanya. Kemudian tutup satu lubang hidungnya Bapak. Yang sebelah kanan dulu. Tutup mata aja. Mata aja Pak. Gak usah ditutup. Ya. Oke, tutup satu lubang hidung. Pakai satu jari aja Pak. Ya. Kemudian ini bawa apa Pak? Kopi. Yang ini? Parfum, ya. Oke. Dah, ya. Kemudian setelah itu sampaikan hasilnya, ya. Oke, Bapak tadi untuk pemeriksaan penciumannya hasilnya normal. Kita lanjutkan ke nervus opticus, ya. Pertama cek matanya, ya. Dilihat saja, ya. Ini disebutkan besok, ya. Apakah ada peradangan, katarak dan lain sebagainya. Kemudian Bapak ini saya ada leaflet, ya. Kemudian Bapak bisa ya baca kalimat yang saya tunjuk, ya. Nanti menunjukkannya dari huruf paling besar sampai huruf paling kecil. Bapak ini apa Bapak? Yang ini? Hah? Ini? Ya tespek, ya betul. Oke. Sekarang tutup matanya satu Bapak. Ulangi. Ini. Ya, sebelahnya lagi Bapak. Pindah. Ini ujung. Ya, sudah, ya. Baik. Bagus ya Bapak, ya. Kemudian selanjutnya Bapak bisa berdiri kurang lebih 6 meter ya Bapak, ya. Bapak bisa berdiri di sana Bapak. Nah, melihat ke sini Bapak, ya. Itu parkiran. Ya. Oke. Besok kalau ditanya 6 meter itu seberapa, ya, hitung ubinnya, ya. Nah, satu ubin di lab 40 cm. Ya. Kemarin ada yang ditanya kayak gitu, ya. Jangan ya Allah, ya. Bu Nunung kemarin nanya kayak gitu. Jadi kalau 6 meter jangan kamu dari dekat melihat seperti ini, ya. Dari jauh, ya, ujung ke ujung pokoknya. Bapak bisa baca dari yang paling atas? Apa Pak? Nomor 2? Lanjut. Ya, ditutup nanti satu. Oke, sekarang tutup matanya satu Bapak. Nah, ya, sebutkan. Ya. Ke samping Bapak. Bapaknya ngebrek. Mikir ke kasur gitu. Lagi ya. E N Z J L I U F V P N L T O C L G U P N E S T O L F N E. Ya, itu ya. Nah, tutup satu mata, nanti satu matanya lagi, ya. Gak bergantian, ya. Normalnya adalah 20 feet atau sampai huruf yang D, F, H, P, R, U, ini, ya. Oke. Apa artinya? Dalam 20 feet pasien dapat melihat huruf yang seharusnya dapat dilihat dari jarak 20 feet juga, ya. Tuh, 20 feet itu 6 meter, ya. Jadi harusnya dalam jarak 6 meter pasien itu bisa melihat sampai sini, ya. Normalnya. Ya, nanti silakan dipelajari, ya. Jadi hasilnya apa? 6/6, ya. Oke, lanjut, ya. Kemudian kita
ke, ya tunjuk jari dulu ya. Ada kan? Nih ya, menebak petunjuk tangan pemeriksa ya. Oke, dari jarak 1 sampai 6 meter ya bebas. Oh, ya. Kemudian yang sana aja. Ya mbak. Ya itu. Oke, silakan ke Fahmi. Ya, silakan ya, angkanya. Bapak itu angka berapa? Tutup satu matanya dulu, Bapak. Ya. Bapak silakan tutup satu matanya, kemudian sebutkan jumlah jarinya. 2. Ya. Oke. Oke, sudah ya. Oke. Normal ya, Bapak ya. Nah, apabila Bapaknya tidak bisa melihat, maka nah, ya, kita bisa pakai arah lambaian tangan gini ya. Bapak ini di sebelah mana? Kanan. Yang sebelah ini ya, tapi kalau kanan kita berarti kirinya bapaknya ya, jangan lupa ya. Jangan kiri, oh salah Pak. Nah, harusnya betul ya. Betul. Salah. Oke ya. Kemudian next lapang pandang ya. Dari jarak kurang lebih 1 meter, kemudian oke, posisinya kita sejajar dengan bapaknya. Bapak bisa sejajar dengan saya Pak, lihat ke sini. Besok perawatnya yang gerak ya. Nah ini pasien yang gerak dari tadi ya. Oke, kemudian ya, gerakkan jari tangan dari luar ke dalam. Kemudian Bapak nanti saya akan gerakkan jari saya. Bapak tutup satu matanya. Apabila Bapak nanti melihat arah jari saya atau melihat jari saya, Bapak bilang iya ya. Oke. Tutup satu matanya Bapak sebelah kanan dulu. Saya tutup sebelah kiri. Bapak silahkan fokus ke mata saya yang terbuka ya Bapak ya. Oke. Kemudian kita, kalau misalnya lihat jari saya bilang iya. Tidur. Udah kelihatan? Gitu ya. Jadi kayak melingkar ya. Melingkar ke depan, melingkar ke depan, melingkar ke depan, melingkar ya, kanan kiri atas bawah ya. Oke, kemudian ini ya. Normalnya ini ya, pelajari sendiri ya. Oke, normalnya enggak, insya Allah ya. Nah, kalau ditanya ini jawabannya ya. Oke, sudah. Oke, normal ya Bapak ya. Kita lanjut ke Herkus ke 3 ovulo motor ya. Ini respon pupil dan ya. Oke. Ya. Ya, jadi kita ukur 2 kali ya sesuai SOP. Yang pertama kita lihat mata yang terkena cahaya, kemudian kita lihat mata yang tidak terkena cahaya ya, tapi tetap di center. Misalnya kita yang pertama, oke, kita lihat mata kanan, oh mengecil. Mata kiri, oh mengecil. Kemudian kita cek lagi sekali lagi di center mata kanan, tapi kita melihat mata kiri dan begitu sebaliknya ya. Oke. Normalnya apa? Ya, isokor ya, atau sama-sama mengecil ya. Oke. Anisokor sebelahnya aja yang mengecil, yang terkena cahaya. Ini maksudnya ini ya, matahari itu yang terkena cahaya, bulan yang tidak terkena ya. Oke. Kalau mengecil disebut miosis, kalau membesar disebut midriasis. Normalnya 3 mm ya. Oke, mata ada pertanyaan 1, 2, 3. Gak ada ya? Insya Allah ya.
Oke, paling di sini sih nanti ya, lapang pandang nih ya. Lapang pandang ya, silahkan di ya hapuskan. Ya. Kemudian kita lanjut ke nervus 4 ya, trochlearis ya. Oke, kemudian ini ya, kalau di SOP sebentar, kayaknya beda. Soalnya seperti ini tuh tergantung dosen menguji ya. Kadang dosen tuh ada yang nggak sesuai juga sama SOP ini. Ya, jadi ini saya mengumpulkan dari semua dosen. Ya, 4 ya. Kemudian mengatur posisi dengan kepala tegak lurus. Kemudian letakkan objek 60 cm sejajar dengan midline. Kemudian ya gerakan objek ke arah kanan ya, jadi seperti ini, pakai pen light, kemudian jarak 60. Bapak silakan lihat fokus ke bendanya ya Bapak ya. Kemudian oke, bisa diikuti ya tanpa menoleh ya Bapak ya. Oke. Ya, dicek apakah ada deviasi bola mata ya. Deviasi bola mata apa? Guling ya, atau salah satunya tidak ikut gerak ya. Diplopia cari sendiri, ini stagmus bergetar ya, jadi kelihatan matanya getar-getar tuh ya. Oke, kemudian nah kalau tadi sudah kita ya, kita fokuskan ke sini. Kemudian nervus ke-6 ya, nervus ke-6 apa? Abdusen ya, jadi 4 langsung loncat ke 6 ya. Sama, jadi minta bapaknya untuk melihat bendanya ke arah ke kanan dan ke kiri ya. Dicek juga apakah ada nih stagmus sama deviasi bola mata. Ini sebenarnya sama ya, 4 sama 6 nih ya. Ini kan gerakan objek ke arah kanan, ini ya, lihat ke arah kanan kiri tanpa menengok. Oh, ini tidak usah pakai objek ya. Ini tidak usah pakai objek yang ke-6. Jadi cukup lihat ya, ke kanan ke kiri. Bapak lihat ke kanan ke kiri. Nah, sudah gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Bola mata? Nah, intinya ya. Kalau misalnya pasien nanti bisa maupun pasien berkacamata gimana Kak? Sama, tetap pakai kacamata. Atau mau dilepas boleh. Kenapa? Harusnya ini tanpa alat bantu ya. Jadi kalau ini ya dibilang aja, oh berarti bapak ini bapak minus ya, kayak gitu. Dikonfirm masih Minus ya? kenapa? Enggak, maksudnya kalau sudah selesai ini dikonfirm masih ya. Misalnya dari dia kan rabun, misalnya rabun dekat, berarti kalau rabun dekat ini nggak kelihatan kan? Nah, gitu ya. Kalau udah dari sini nggak kelihatan, lompat ke bawah langsung. Ya, kelihatan enggak? Kalau dia kelihatan paling bawah tapi atasnya enggak kelihatan, berarti rabun dekat. Ya. Kalau rabun jauh, ya yang ini enggak sampai 20. Kan normalnya ini yang 20 ya, 20 kaki ya. Atau 6 meter ya. Gitu. Oke, ini harusnya pemeriksaan tanpa alat bantu ya, atau kacamata. Jadi kalau pakai kacamata silahkan nah, gitu ya. Karena udah jelas kan, kalau kita ke dokter mata disuruh melihat juga ya kan. Nah, ya. Oke. Lanjut. Ya. 1 sampai 6 ada pertanyaan? Ya, belum ya. Terus kita lanjut ke 5 ya. Jadi 1 2 3 4 6 5 ya. Di kelima ini, nah ini ya. Oke, ini saya jelaskan sedikit tadi yang bola mata ya. Kalau misalnya, nah harusnya itu mengarahkan objeknya itu ke kanan, ke kiri. Ini ya bentuknya huruf H. Ya ini kalau Bu Juwampi mintanya yang seperti ini. Ya. Oke, kalau dia pada saat ke atas bergetar, atas kanan bergetar, maka rectus superiornya yang bermasalah. Kalau dia ke kiri bawah, berarti rectus obliquusnya yang bermasalah.
Itu ya. Pusing? Nah, kita di sini. Ya. Oke. Ya kalau tadi tanya nggak usah ya. Pokoknya ini yang saya kasih ini semisal ditanya ya. Ini catatan aja semisal ditanya. Iya boleh. Ya. Apa sih yang enggak? Kita lanjut. Rige minus ya. Ya. Kemudian pertama kita palpasi. Kalau ada M itu musculus otot ya. Musculus masseter, musculus temporalis ya. Ini ya posisinya. Kalau saya biasanya langsung ya. Bapak bisa buka A. Kemudian giginya dirapatkan. Nah, jadi kita melihat di sini ya. Nah, biasanya saya begini, tapi besok satu aja ya. Nah, masseter dulu. A, buka, tutup. Kemudian lagi buka mulutnya, tutup. Giginya dirapatkan. Nah, normalnya ada kontradiksi. Ya, gini aja ya, jangan begini ya. Ada nggak? Ada. Ya aja. Bukan aja di sini. Di atas sini ya. Ya, jadi yang ini namanya apa? Masseter, yang ini temporalis ya. Besok jangan langsung dua-duanya, nanti ditanya lagi. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Ya, kemudian Bapak bisa buka mulutnya. Oke, kita cek dagunya apakah simetris atau tidak. Ya, pada pasien-pasien stroke dia pelo. Ya, kalau tidak simetris itu kan pelo gini ya. Oke. Kemudian kita selanjutnya ya kita usap menggunakan yang pertama kapas ya. Untuk kapas kita lihat SOP ya dulu ya. Biar urut. Mana? Nih ya. Ini usap pilihan kapas pada kelopak mata atas dan bawah. Terus pada maksila mandibula. Ya, posisinya matanya tertutup ya. Kemudian dicek ya apakah merasakan sentuhan atau tidak. Kemudian nyeri dengan jarum. Kemudian suhu ya. Ya, kurang lebih seperti ini yang saya gambarkan ya. Yang pakai kapas di sini, yang pakai jarum di sini. Sama kapas hangat. Bapak, ini saya punya kapas. Nanti Bapak silakan sebutkan ini ada di sebelah mana ya Bapak, silakan tutup matanya. Jadi, oke, betul. Ini ya. Oke ya. Atau bisa juga Bapak terasa tidak pengen minum sebohong ya. Ya, jadi ini sebelah, Bapak sebutkan ini ada di sebelah kiri atau kanan? Ini? Ya, kertas saja Pak ya. Kemudian ini di mana? Oke, sudah. Oke ya. Kemudian yang pakai jarum, besok nggak usah bingung cari jarum. Di sini ada jarum ya. Buka paling atas. Nah ya. Tara ya. Oke. Di sebelah mana? Tidak. Bapak nanti silakan sebutkan ini tajam atau tumpul ya. Tutup matanya. Enggak sakit ini, betul. Ini apa? Enggak tajam atau tumpul ya. Ini ini ya sudah ya. Oke, saya ulangi. Kalau kapas biasa gimana aja? Kelopak mata atas bawah.
jarum, pipi, dagu. Oke, sama kapas hangat. Kalau kapas hangat Bapak silakan sampaikan ke saya ini hangat atau dingin ya. Oke, sama ya. Ini. Atau mau digabung boleh. Jadi lembut, tajam atau hangat, langsung tiga-tiganya ya. Ini pusat bertanda merah ini harusnya gambar merah ya, tapi bukan. Oke, kemudian Bapak selanjutnya ya, refleks kornea. Bapak selanjutnya kita akan cek refleks di Bapak. Bapak lihat saya. Kita kedip. Oke. Ya, jadi gitu ya. Dekatkan ujung kapas. Kita kedip ya. Ya, harusnya ya kalau semakin dekat ya ada refleks kedip ya. Ya, refleksnya ya. Oke, kemudian refleks center ya. Jari telunjuk yang kiri dagu, kanan lembut. Bapak buka mulutnya sedikit, Pak. Kemudian kita pukul. Nah, ini kan. Harusnya pasiennya ada rasa. Ya, jadi ada getaran dikit ini ya. Oke. Kalau ada kontraksi normal, itu harus pas betul ya. Itu tadi saya contohkan ya ditanya ya. Oke, jadi ini ya, nanti diketupnya di sini ya. Oke, jangan di kuku ya, sakit. Ya. Oke. Trige minus. Lanjut kita pasti garis ya. Ini otot wajah. Bedanya sama yang tadi. Ya, kalau ini kita sensasi dan otot ya, tapi kalau ini full otot wajah. Kita cek mukanya simetris atau tidak. Kemudian ini ya. Bapak bisa kerutkan dahinya? Kerutkan, Pak. Ya. Kemudian angkat alisnya. Nih ya, kalau bagian cepatnya gini ya. Angkat alisnya. Tutup matanya. Sekarang Bapak tahan, saya coba buka. Ya, bisa ya. Kemudian selanjutnya Bapak bisa monyongkan bibirnya. Monyongkan Bapak? Nggak bisa. Monyongkan bibirnya. Monyongkan bibir, kemudian nyengir Bapak. Ya, kemudian Bapak bisa gembungkan pipinya. Gembungkan. Ya, saya tekan. Gembungkan pipinya Pak, saya tekan. Oke, bisa menahan ya. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan apa namanya? Ya, viseromotorik atau parasimpatis ya. Kita cek ya. Kelenjar lacrimalis apa? Lacrimalis air mata. Kita lihat saja apakah dia kering atau basah. Oh, Bapak kelenjar air mata Bapak ini basah sedikit ya. Bapak harus nangis ya. Oh iya, sedih ya. Oke, kemudian Bapak bisa buka mulutnya. Kemudian bisa diangkat lidahnya ke atas. Oke, kita cek supli mual atau di bawah lidah. Kemudian lanjut kita cek mukosa hidung dan mulut. Cukup Bapak buka mulutnya lagi. Oke, mukosa ya. Oke. Sudah. Oke, ini ya. Pakai pen light. Oke, kemudian selanjutnya ya sensori ya atau perasa ya. Jadi Bapak silakan julurkan lidahnya, nanti saya kasih saya kasih ini ya perasa ya. Bapak tinggal sebutkan nanti perasanya ini apa ya. Kalau di SOP dia ditulis di kertas ya, betul enggak? Ya, ditulis di kertas. Ini Bapak sebutkan aja ya. Oke, silakan tutup matanya Bapak. Enggak ada isinya.
Bohong. Hah? Pakai perban teman sendiri. Sarap sama ya efek pakai perban ini. Pensil ya. Oke, Bapak bisa buka lidahnya? Ya, 2/3 depan lidah. Di mana tuh? Ya, 2/3 depan ya. Ini rasanya apa Bapak? Sebut aja bebas. Manis. Oh iya betul Bapak ya. Oke, lanjut ke vestibulocochlearis. Sebelum itu wajah ada pertanyaan enggak? 5 sama 7? Insya Allah ada ya. Oke, ini yang susah ya. Ada 6 yang harus dilakukan vestibulocochlearis menggunakan garpu alat ya. Bapak, ini saya akan melakukan pemeriksaan pendengaran ya. Kemudian ini ya. Saya singkat seperti ini. Weber ditaruhnya di dahi, rine tulang dengan udara, swabah tulang dengan tulang ya. Tuh. Simpelnya seperti itu ya. Tulang pemeriksa dengan tulang pasien ya, swabah. Oke, kita mulai dari Weber. Weber dahi ya. Besok untuk ini jangan diminta ya, tapi besok ada 2 diketuk ini ya. Oke ya. Jadi Weber Bapak lebih keras kanan atau kiri? Gak ada, berarti kamu nggak bisa ngomong kanan. Ini normal ya. Normalnya pasiennya tidak bisa. Ya, kalau kanan lebih keras berarti diagnosanya tuli konduksi sebelah kiri. Tapi kalau kiri lebih keras berarti tuli konduksi sebelah kanan. Ya. Oke, kemudian rine tulang dengan udara. Ya. Nama tulangnya apa? Plano mastoid atau coba diraba, ada yang menonjol di belakang ya. Oke, cari yang menonjol di belakang, situ taruhnya ya. Oke, kita gedungkan ya. Bakso. Terdengar? Silakan sampaikan kalau sudah tidak terdengar. Kemudian kita taruh di masih terdengar ya? Terdengar? Kalau sudah tidak ada bilang Bapak. Terdengar? Normalnya kalau suara tulang hilang harusnya di udara masih ada. Naruhnya ini di sini apa? Di depan apa namanya? Meatus externus ya. Meatus externus itu ini ya. Sini. Ya, jadi di situ. Mau gini boleh ya. Bebas, tapi jangan dimasukkan ya. Jangan juga besok, kemarin ada yang ujian. Udah gini, abis itu isinya gini. Mau mengenal hikmahnya ya. Bisa pakai ya. Oke, itu ya. Nanti coba satu-satu. Kemudian terakhir swaba, tulang dengan tulang. Salah. Terdengar? Silakan sampaikan sampai tidak terdengar. Ya. Oh betul lagi. Gitu ya. Kalau terdengar juga, tidak ya tidak juga. Oke, harus normalnya yang didengar pasien dan pemeriksa sama. Kalau terdengar yang terdengar, tidak ya, tidak. Oke.
ada pertanyaan Weberina Swabah. Nah, sebenarnya kalau tahu konsepnya easy ya. Kemudian ini ya. Ini ya tuli-tuli konduksi. Kemudian ini silakan di Swabah. Kemudian kita lanjut rombe. Nah, untuk pemeriksaan ini selanjutnya kita pemeriksaan keseimbangan ya Bapak ya. Bapak bisa berdiri di depan menghadap ke sebelah sana Bapak ke audiens. Ya, kemudian Bapak bisa silangkan tangannya, kakinya dikedepankan Bapak salah satunya, yang kanan di depan yang kiri. Dua kan disilang Pak, di depannya. Di depannya Pak. Ya, oke gitu ya. Oke, kemudian Bapak tutup mata. Tahan selama 30 detik. Ya, 30 detik. Besoknya nggak usah ditunggu 30 detik ya. Nah, kemudian normal Bapak ya. Kemudian Bapak silahkan sekarang tutup matanya, jalan di tempat selama 50 langkah Bapak. Nggak usah, jalan di tempat aja. Oke, sudah 50 normal Bapak ya. Oke, kemudian selanjutnya kita salah tunjuk. Berdiri. Ya. Oke. Bapak bisa berdiri di samping saya, kemudian rentangkan tangannya. Rentangkan tangannya. Ya, berdiri di samping saya, rentangkan tangannya gini. Sana. Ya, rawatnya. Ya. Nih, yang sana gini. Satu aja. Ya, kayak gini. Bersatu. Satu. Oke ya. Merek juga perawatnya merek. Ya, kemudian instruksinya Bapak silakan angkat ke atas sampai setinggi-tingginya Bapak. Gini aja. Angkat setinggi-tingginya. Oke, sekarang tutup mata. Ya, kemudian dikembalikan Bapak. Kembalikan. Ya. Oke. Itu ya, instruksinya tutup mata, angkat setinggi-tingginya, kemudian turunkan kembali ya. Kalau misalnya geser sedikit masih normal ya, tapi kalau sudah jauh berarti tidak normal ya. Oke. Sekarang boleh berbaring Bapak ya. Oke, ini ya. Kalau ini berbaring di tempat tidur. Kemudian ya boleh. Gini ya, Pet. Berbaring Bapak. Oke. Besok kan posisi bednya seperti ini. Kemudian Bapak bisa kepalanya agak geser ke sebelah kiri. Ya, kemudian nanti ini dijatuhkan ya. Dijatuhkan. Lagi tangan Mas, geser lagi. Ya, jatuhkan kepalanya gini ya. Lebih rendah dari sungguh tubuh ya. Kemudian kita yang menahan dan menggerakkan ya. Bapak kalau misalnya ada pusing bilang Trek. bukan crack ya. Trek. Pusing nggak Bapak? Ya, sambil kita lihat bola matanya apakah ada nistagmus ya. Dapat ya. Gak usah lama-lama ya besok. Oke, jadi gini ya. Tengok ke kiri, lurus lagi, tengok kanan jalan gini langsung ya. Pejami. Oke, Bapak bisa kembali duduk lagi Bapak. Oke. Ya, lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada. Kemudian kita lanjut ke nervus 9, gloso pharyngeus. Oke, Bapak bisa buka mulutnya. Kemudian Bapak bilang Bapak lihat ke saya, buka mulutnya, bilang A. Ya, yang kita cek adalah ovula. Ovula apa? Ya, yang di tengah-tengah ya. Ya, apakah dia tepat di tengah atau dia bergeser ya? Ya, kalau misalnya tidak ada suaranya, takutnya ada keluhan.
keluar bukan A tapi ya. Oke, kemudian Bapak sekarang bisa sebutkan lari di lorong-lorong lurus. Lari-lari di lorong-lorong lurus. Ya, bagus sekali ya Bapak ya. Kemudian menelan, refleks menelan disodok ya. Nah, besok ceritanya aja dari luar aja. Bapak buka mulutnya, kemudian saya tekan. Ya, nanti ada refleks menelan. Oh, refleks menelannya bagus Bapak ya. Kemudian wahing ya. Wahing apa? Bersih ya. Wahing ya pokoknya ya. Oke. Nggak usah. Bapak silakan hadap saya saja. Nah, nanti ada refleks gitu ya. Oke. Sudah. Selanjutnya nervus 10 ini harusnya benar. Ya. Nervus 10 tidak ada ya. Oke. Karena apa? Di sini saya jelaskan ya sudah ya. Nervus 10 tapi tetap disebutkan ya. Nervus 10 bagus, tidak dikaji karena mempersarapi organ dalam seperti jantung, paru-paru ya. Kan nggak bisa disuruh ya. Ya, oke kita lanjut nervus 11 aksesorius. Bapak lihat ke saya lurus, kemudian boleh tengokkan ke sebelah kanan. Kanan. Tengok Bapak ya. Kemudian Bapak silakan tengok kiri. Oke, ya. Kemudian kita cek ini ya, sternocleidomastoideus ya. Sternocleidomastoideus ya. Apakah ada atrofi atau pembesaran atau tidak ya? Normalnya ada kontraksi tetapi tidak kuat ya. Maksudnya kuat ya, tapi tidak membesar ya. Lihat dan pegang ya. Jadi sambil gini ya. Oh iya. Ya, jadi ini tangan satunya nahan, tangan satunya sambil dilihat sambil ditabah ya. Oke, terakhir selanjutnya trapesius. Trapesius bahu ya. Dari belakang ya. Bapak bisa angkat bahunya. Oke, kita tahan ya. Oke, nanti not. Ya. Cek kekuatan kanan kirinya juga sama atau tidak. Masih satu lagi. Hipoglossus ya. Oke, Bapak bisa menjulurkan lidahnya keluar. Ya. Ya. Kemudian sekarang dimasukkan. Ya, keluarkan dulu Bapak. Masukkan. Sekarang cepat keluarkan, masukkan. Ya. Oke. Udah ya. Terus Bapak keluarkan lagi. Keluarkan, gerakan ke kanan, ke kiri. Ya, oke. Nah, terakhir bukal. Bapak silakan dorong pipinya menggunakan lidah. Bapak di sebelah kiri dulu. Oke, saya tahan ya Bapak ya. Oke, cek kekuatannya ya, kuat. Kemudian sebelah kanan, kuat. Oke, selesai. Ada pertanyaan? 15 menit. Kemarin ada yang 12 menit ada. Iya. Hah? Kalau ini perwakilan aja. Cek, kemudian sebelahnya lagi. Oh iya, perwakilan aja ya. Mata dua-duanya tetap. Ya. Kalau misalnya yang panjang, nanti sebutkan aja, periksa sebelah kanan lagi, kayak gitu. Atau periksa sebelah kirinya lagi. Oh hasilnya normal. Lanjutkan gitu ya. Karena 15 menit ya. Kemudian hasil-hasilnya yang kalau normal aja dulu. Nanti kalau ditanya baru dijawab ya. Kalau nggak ditanya nggak usah disebutkan ya. Misalnya, oh berarti ini muskulus ini nggak usah kayak gitu ya. Lanjut aja terus ya. Oke. Kemudian kita masuk terminasi. Alhamdulillah Bapak pemeriksaannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah ya, tadi untuk hasilnya normal semua Bapak ya. Alhamdulillah ya, bagus sekali Bapak tadi sudah bekerja sama dengan baik sehingga
sehingga pemeriksaannya berjalan dengan lancar. Nanti saya kembali lagi jam 12 untuk memeriksa tekanan darah Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Ya, itu apakah ada yang ditanyakan? Ya, apabila tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Bapak yang saya yang berdoa, Bapak cukup mengaminkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.